mencegah pembongkaran Masjid Al-Aqsa dan dijadikan tempat ibadah orang Yahudi. Caranya apa? Selain perang, dia cari cara nggak dapat, cari cara lobby nggak dapat, cari cara melalui negara-negara tetangga, ternyata udah disetting semua negara tetangganya. Luar biasa, nggak ada yang bela, termasuk pemerintah Palestina sendiri. Pemerintah Palestina sendiri cicing baik. Cina cicing baik atau cicing wae? Cicing wae. Pemerintah Palestina itu yang membentuk Israel dan Amerika yang menyetujui. Ternyata diam-diam saja, bukannya melakukan pembelaan terhadap Masjidil Aqsa dari tempat yang terdekat. Ternyata mereka tidak memperjuangkan Masjidil Aqsa. Akhirnya hanya ada satu cara yang tidak bisa tidak. Orang-orang Gaza tahu mereka nggak kuat senjatanya, tahu mereka juga tahu kalau diserang nanti Israel bakal ngamuk seperti biasanya, itu orang akan dibantai. Mereka tahu, mereka juga tahu kalau Israelnya ngamuk, nanti teman-temannya negara-negara yang turut serta membentuk negara Israel di negeri Arab Palestina, mereka juga nggak tinggal diam, karena Israel itu dibentuk oleh Inggris, Prancis, Amerika, dan Eropa. Dia taruh negara untuk jaga kawasan, biar nggak ada lagi persatuan Islam, biar nggak ada lagi hubungan dengan khalifah, biar nggak ada lagi kekuatan antar negara Islam. Dibentuk negara kecil-kecil, tapi ditaruh negara Israel untuk menjadi penjaga Yahudi dan Nasrani di kawasan, di tengah-tengah Arab. Ditaruhlah orang Yahudi yang Allah katakan dalam Al-Quran orang paling jahat terhadap orang beriman. Al-Yahud adalah orang paling benci terhadap orang beriman. Itu yang ditaruh tuh sama Nasrani di sana. Jadi mereka harus lebih kuat senjatanya, harus lebih kuat ekonominya. Siapa yang danai Israel? Mereka, orang Eropa dan Amerika, supaya Islam nggak bisa nyebar lagi, bersatu nggak bisa. Itu tujuannya Israel di sana. Jadi bisa kita bayangkan saudara sekalian, orang Gaza tahu kalau mereka serang Israel, pasti negara-negara ikut serta membantai mereka. Kenyataan mereka tahu, tapi nggak punya cara lain untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan jihad, berkorban sampai sekarang 1 tahun. 1 tahun, tanggal 7 Oktober terjadilah pertempuran. Gaza menyerang habis-habisan Israel untuk mencegah pembongkaran Baitul Maqdis. Sampai hari ini perang tidak selesai. Kenapa? Karena mereka bertahan dengan satu kata, tidak ada alasan Masjid Al-Aqsa dicolek oleh Yahudi. Itu dia katakan perang sekarang adalah perang Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa. Ini perangnya perang Masjidil Aqsa. Saya mau nanya, Masjid Al-Aqsa itu kalau direbut orang kafir, dijadikan tempat ibadah kemusyrikan, yang wajib membela orang Arab atau orang Islam sedunia? Kalau Mekah diambil sama Yahudi, terus yang wajib mempertahankan Masjidil Haram orang Mekah, orang Arab, atau semua umat Islam sedunia? Pertanyaan lagi, kalau Masjidil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diambil Yahudi, dia bilang ini punya kami, kalian pergi semua,
Tiba-tiba itu apa yang harus, siapa yang wajib membela Masjidil Rasul? Orang Arab atau seluruh umat Islam di dunia? Kenapa giliran Masjidil Aqsa kok nggak dibelain? Itu saya heran. Bilangnya kesian ya, orang Palestina kesian kelaparan. Itu bukan kasihan, itu kewajiban, bukan karena perut. Kewajiban kita membela Masjid Al-Aqsa. Wajib kita melaksanakan doa-doa dan infak jihad fi sabilillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada yang minta dari panitia di sini, ya minta dana adalah untuk Palestina, insya Allah Ta'ala kita akan sampaikan. Dari jihad mari ini niatnya bukan kasihan, bukan kasihan sama orang Palestina. Niatnya adalah infak jihad fi sabilillah untuk Masjid Al-Aqsa, infak mali untuk pertahanan Masjid Al-Aqsa. Itu niatnya ya. Hari ini sambil berdoa nanti kita akan adakan gelar sorban oleh panitia nanti. Kemudian wal kecil atau besar hanya Allah dan antum yang tahu saja. Semoga dicatatlah kita terus menerus tuh, habis hari ini besoknya infak lagi. Nah saudara sekalian, dua tema ini tidak bisa kita biarkan karena ini menyangkut kita semua. Jangan kasihan sama orang Palestina, tapi kasihan kepada diri kita sendiri kalau kita nggak turut serta berjuang membela Baitul Maqdis. Itu kesian kalau nanti ditanya sama Allah, ini masjid suci saya, tempat Nabi Muhammad naik ke langit Isra Mi'raj, diambil Yahudi kok kamu diem saja. Awas kalau kita nggak bisa jawab nanti di hadapan Allah, kesian saudara sekalian. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini mohon maaf atas segala kekurangan yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan mari sama-sama kita doakan ya, insyaallah taala imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab masih ada di Saudi Arabia, belum pulang. Kita doakan beliau sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mendoakan insyaallah Ta'ala ya, walau agak malam sedikit, insyaallah nanti mungkin Habib Bahar bisa akan sampai di tempat kita untuk menghiasi dakwah tempat kita. Takbir, siap berjuang, siap berjihad. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.